Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Sebelum saya ajak Anda untuk berbincang dengan pakar ekonomi, saya akan ajak Anda untuk mendengarkan tanggapan dari masyarakat. Sudah ada Bu Emi di sini. Bu Emi, tanggapan dengan kenaikan harga daging ayam ini apa dampaknya terhadap ini? Ya, begini Mbak, gitu. Kita menghadapi yang serba mahal ya, serba mahal. Jadi kita rakyat yang kecil-kecil ini ya nggak bisa mengimbangi gitu. Biasanya beli separuh, beli satu sama separuh sekarang. Jadi anak-anak kita yang butuh makan. Harapan kita ya pemerintah harus lihat ke bawah lah, jangan di atas aja gitu. Yang kita rakyat kecil ini kan perlu apa-apa jadi susah. Anak sekolah, anak apa kita harus mengeluarkan duit banyak gitu ya. Kita pemerintah, Menteri Perdagangan itu harus turunlah ke bawah gitu, melihat survei gitu ya. Terima kasih banyak Ya. Bu Emi, sudah saya tangkap poinnya. Terima kasih, pemerintah harus turun ke bawah gitu ya. Iya. Nah, saya mau tanya langsung ke Mas Fitra, di sini ada pakar ekonomi kita. Mas, ini harga daging ayam di Jakarta naik sudah kurang lebih 2 bulan. Apa yang terjadi dari pandangan kacamata pakar ekonomi? Ya, kita tentu harus melihat dari sisi supply dan demand-nya. Nah, dari sisi demand sebenarnya tidak ada lonjakan yang sangat signifikan. Apalagi di bulan Juli ini sebenarnya orang punya prioritas lain ya. Jadi prioritas di pendidikan dan seterusnya. Jadi berarti tidak ada dalam konteks demand yang melonjak secara signifikan. Artinya ada permasalahan dari sisi supply. Masalahnya di mana sih? Harga pakan. Ya, harga pakan ini sudah dari bulan Mei, Juni itu sudah naik gitu kan. Meskipun sempat turun sedikit di bulan Juni, tapi mereka kemudian naik lagi dan sebenarnya di bulan Juli ini sudah turun. Jadi kita sedikitnya membutuhkan waktu antara 2 sampai 3 minggu dari harga itu turun kemudian terrefleksi di harga-harga ayam sekarang. Jadi kalau misalnya kita melihat sekarang harga pakan sudah mulai turun, seharusnya di akhir bulan ini harga ayam sudah turun lagi gitu. Oke, jadi berarti permasalahannya di harga pakan ayam. Solusi apa sih yang harusnya dilakukan pemerintah untuk bisa mengatasi kenaikan harga ayam ini, Mas? Solusinya pasti harus dari sisi hulu ya. Kalau kita lihat dari jagung sebagai kebutuhan pakan paling besar itu 60% dari kebutuhan pakan ayam ya secara umum. Ini kebutuhan per bulannya antara 450.000 sampai 500.000 ton dan itu belum terpenuhi sekarang ya. Oleh karenanya harus ada penambahan suplai pakan sehingga pada akhirnya bisa membuat harga jauh lebih stabil. Sekarang ini sebenarnya harga sudah mulai turun, tetapi harus dijaga di level itu. Karena kalau tidak ini akan kemudian berkontribusi pada inflasi nasional. Ya, kalau kita lihat kan apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi ini kemudian meminta para menterinya untuk segera menstabilkan harga daging ayam. Apakah memang bisa tercapai dengan cara yang dilakukan oleh Menteri Perdagangan membuat target di akhir Juli untuk bisa menurunkan harga daging ayam? Anda melihatnya optimis kan di akhir Juli bisa tercapai target tersebut? Seharusnya bisa. Kalau kita lihat dari data makronya itu harga pakan sudah mulai turun. Kedua adalah kalau kita lihat dari presiden yang sebelumnya di bulan Agustus ya tahun 2022, Pak Jokowi sebenarnya sudah pernah menyampaikan di harga cabai waktu itu ya, bagaimana kepala-kepala daerah itu nanam cabai. Nah di bulan Desember atau bahkan sebelumnya di bulan September dan Oktobernya bahkan terjadi deflasi di harga cabai ya, jadi kontribusi dari volatile food malah turun. Nah saya rasa dengan presiden itu ya itu saya rasa saya cukup optimis ya, himbauan Pak Jokowi ini bisa kemudian lebih konkret ya di akhir bulan, jadi harga ayam bisa lebih turun. Tapi kalau melihat dengan adanya kenaikan harga daging ayam ini, apa sebetulnya dampak terhadap perekonomian yang terlihat, Mas? Dampaknya tentu dari sisi inflasi nasional ya. Kalau kita lihat bahwa harga makanan, minuman itu secara historis atau secara sejarah itu berkontribusi 62% terhadap total keseluruhan inflasi. Artinya kalau kita bisa mengendalikan harga makanan dan minuman, itu artinya harga inflasi atau inflasi nasional itu bisa relatif lebih stabil. Nah, kalau inflasinya melonjak, apa yang terjadi? Tentu ini kita bicara mengenai daya beli masyarakat ya. Apalagi sekarang masuk bulan Juli, ya masyarakat punya prioritas-prioritas lain, pendidikan misalnya, sudah mulai masuk sekolah, dan ini akhirnya akan membebani mereka. Nah, oleh karenanya saya rasa intervensi pemerintah dari sisi hulu ini penting sekali untuk kemudian memperbaiki dari sisi supply dan dari sisi daya beli masyarakat. Intervensi pemerintah dari sisi hulu penting ya, apalagi yang dilihat oleh Mas Fitra ini adalah permasalahan dari pakan ya, untuk bisa segera diatasi oleh pemerintah. Kalau itu bisa segera diatasi, mungkin masalah kenaikan harga daging ayam ini juga bisa segera diatasi ya Mas ya? Seharusnya, tapi kalau kita tanya ke pedagang, sebenarnya mereka juga melihat bahwa harga ini masih misterius. Itu sebenarnya tidak semisterius itu, karena kalau kita lihat ini masalahnya dari sisi ongkos produksi yang pertama. Yang kedua adalah dari sisi logistik. Nah ini yang harus dibenerin, diperbaiki. Baik, terima kasih Mas Fitra Faisal, pakar ekonomi. Kita sudah berbincang-bincang dengan Mas Fitra.
sebelumnya juga sudah sempat berbincang dengan salah seorang pembeli, bahkan pedagang di Jakarta. Tadi juga sudah memantau bagaimana pantauan harga daging ayam tidak hanya di Jakarta, tapi di Bandung, Jawa Barat. Sementara demikian kami kembalikan kepada Mariana dan juga Bayu Andrianto di sini. Lengkap tadi ya diungkap oleh Vena, kita bersama dengan narasumber kami langsung dari Pasar Rawamangun, Jakarta. Terima kasih Vena.